cinta di kamu ya. Kamu masih nangisin orang sejati itu. Yaudah, ayo kita pulang. Kenapa? Izinin aku ngomong sama Mas Dodi ya. Mau ngapain lagi? Hah? Mas. Yaudah, Gi. Sana. Makasih ya, Mas. Papa, Bang. Mas. Aku maafin kamu ya. Anggap aja semua ini pelajaran buat kita semua. Tapi aku udah harus jadi istri yang baik untuk Mas Abbas, Mas. Aku pastiin aku bakal jagain Sinta, Mas. Aku pamit pulang ya. Bunda, aku masih mau sama Papa. Ya, Bapak harus istirahat, sayang. Bunda, kaki Bapak buntung. Astagfirullahaladzim. Mas. Gua harus menceraikannya. Sinta yang sabar ya, sayang. Iya, Bu. Ini cobaan dari Allah. Iya, Bu. Kita balik dulu ya, Mas. Aku maafin kamu ya. Anggap aja semua ini pelajaran buat kita semua. Tapi aku udah harus jadi istri yang baik untuk Mas Abbas, Mas. Ayo, Mas. Gimana sih? Lama banget. Maaf, Mas. Ayo balik. Ini Pak, keluarganya Pak Dodi. Bunda, ini kenapa? Maaf, Bu. Ada apa, Pak? Kami akan menahan Bapak Dodi setelah beliau sembuh. Karena Bapak Dodi terlibat kasus penipuan. Dan mulai saat ini, Bapak Dodi akan kami jaga sampai beliau sembuh. Ayo balik. Yana! Yana! Ada apa, Mas? Ada apa? Kamu tuh gimana sih? Masa makanan aja nggak ada? Kamu nih gimana sih? Iya, aku udah gak megang uang, Mas. Kamu udah lama gak ngasih uang ke aku. Iya juga ya. Emang aku juga nggak bakal ngasih duit juga sih ke kamu. Karena mulai detik ini aku mau ceraiin kamu. Astagfirullahaladzim, ini maksudnya apa sih, Mas?
Karena semuanya udah tersana. Ini semua kan cuma gara-gara si Dodi itu doang kan. Sekarang saya sudah balas dia, saya sudah puas. Kamu balik aja lagi sama dia. Sekarang kamu boleh ambil barang-barang kamu boleh pergi dari sini. Ayo. Umi, Iya, kenapa nak? saya minta nasihatnya ya. Kalau menurut Umi, apa sebaiknya saya menikah lagi dengan Mas Dodi? Karena sebenarnya Mas Abbas juga telah menceraikan saya sebelum dia meninggal. Saya ingin menebus dosa saya, Umi. Saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Saya mau bertobat, Umi. Tolong bantu saya untuk bertobat. Kalau masalah tobat, Mas Dodi, semuanya kesalahan itu Allah siap untuk memaafkan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan kita. Kan ada hadis mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Allah itu selalu siap menerima tobat siapapun. Malam yughorgir selagi nafas belum sampai di tenggorokan. Jadi Mas Dodi masih banyak kesempatan untuk bertobat. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki, untuk membuat Neng Diana dan keluarganya bahagia. Mas kamu mau kemana, Mas? Aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi. Kamu tahu kan? Pernikahan kita ini udah sampai meninggal. Lagian juga yang ada aku cuma nyakitin perasaan kamu dan hati kamu. Jadi aku rasa lebih baik perceraian ini jalan yang paling terbaik. Aku pergi. Mas kamu nggak? Mas. Kamar ini kok auranya nggak enak ya? Ini juga kenapa jadi ada kayak gini ya? Apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Ini kan bunga kantil. Ya ampun. Banyak banget. Jika ingin usaha kamu lebih kaya, jadikan wanita ketiga yang kamu nikahi sebagai tumbal persembahan. Apapun yang kamu minta, aku penuhi. Astagfirullahaladzim. Ini kan amalan gak baik. Jadi selama ini aku nikah sama orang yang nyembah setan. Aku nikah sama orang yang menduakan Tuhan. Ya Allah, ini benar kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini apinya muncul dari mana lagi? Aku harus pergi dari sini. Ya Allah. Kalau aja dari awal hamba tahu Mas Abbas ngejalanin ritual pesugihan, gak akan mau nikah sama dia. Kita jadi ngeliat Bapak di rumah sakit kan, Bun? Kamu udah siap? Udah. Kita jalan yuk. Yuk. Ayo, sayang.
Sekarang silakan Anda ikut kami ke kantor polisi. Bawa, Pak. Siapa? Pak. Pak. Oh, Mas. Pak, ini gitu. Nanti dijelaskan. Mas. Bapak, Mas. Bapak. Bapak. Mas. Bunda, Iya, sayang. kita mau kemana, Bun? Kita pindah dari rumah ini ya. Ini bukan rumah kita lagi soalnya. Terus ini punya siapa, Bun? Kan yang beli kita. Rumahnya bukan punya kita lagi, sayang. Bun, kita mau tinggal di mana? Kita cari kontrakan nggak apa-apa ya? Iya deh, Bun. Sinta harus kuat ngadepin semua keadaan ini, ya? Iya, Bun. Pintar anak bunda. Biar Bunda yang bawa. Yuk, sayang. Itu bukannya Diana? Iya. Makanya punya suami yang bener. Kasian ya, cakep-cakep suaminya tukang tipu. Kalau udah kena azab gitu, rumahnya disegel. Ah, dianya suaminya di penjara kan? Dia punya 2 suami, Bu. Tapi tetap aja kasian kan? Ayo, sayang. Kasian ya? Yuk, yuk. Maafin bunda, sayang. Kamu harus menjalani kehidupan yang sulit seperti ini. Di sini nih, 4 buah bala. Oke. Aman. Ramai karmas mah murna mau karmai sini rumah lagi karmas hujan lagi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menyimak perjalanan hidup daripada Neng Diana, ini bisa kita jadikan pembelajaran bahwasanya dia itu sangat sabar menerima kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Pernah dijadikan sebagai jaminan hutang dan lain sebagainya, tapi dia masih tetap sabar, masih tetap setia kepada suaminya. Dan insya Allah perempuan yang sabar menghadapi kezaliman dari suami itu termasuk perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirindukan surga ya. Dan mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerima apa ujian ataupun cobaan yang Allah berikan. Sebab apa? Manusia tidak akan bisa naik derajat, manusia tidak akan bisa naik pangkat di hadapan Allah kecuali dia itu bisa menerima ujian dengan sabar. Sebab yang namanya ujian banyak banget. Ada ujian dari keluarga, ujian dari
ekonomi, ujian dari kesehatan, ujian dari mantu, dari mertua, dan lain sebagainya. Bahkan juga ujian dari kesehatan kita. Makanya kita juga wajib syukur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Insya Allah mudah-mudahan umur kita dalam keadaan nanti husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bundaku sayang, bundaku cinta, kiranya cukup pengajian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ada manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.